Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah rumah Rocky Gerung. Kalau konteksnya yang dimaksud Jokowi tentang bajingan tolol, mohon izin yang mulia. Saya lagi ngomong, nanti akan dapat bagian ya. Seharusnya Anda belum bisa. Ya Anda, Anda belum diterima secara bisa. Maaf yang mulia. Supaya secara berjalan. Saya kira cukup. Artinya nanti silakan itu dituangkan di dalam ketika mengajukan permohonan. Menghina nggak boleh, memuji, menjilat juga nggak boleh gitu. Ya itu nanti silakan dituangkan di ya, dalam jadi kayak udah soal undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat cerita sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, bukan Egy Sujana kalau tidak bikin gaduh dan bikin ulah. Dalam sidang gugatan perdata yang diajukan oleh advokat David Tobing terkait kasus dugaan penghinaan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi yang digelar pada hari Selasa 22 Agustus 2023 yang lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, advokat yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera atau PKS itu ngotot bahwa penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan karena tidak mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi. Bahkan jika sidang gugatan ini dilakukan atau dilanjutkan, menurut Egy Sujana bakal menjadi presiden buruk dan menjadi jurisprudensi yang mengandung unsur pembunuhan karakter. Mereka yang sering kali menjadi pembicara dalam sebuah seminar bisa dipenjara sehingga melanggar hak asasi manusia untuk berbicara dan menyampaikan pendapat di muka umum. Egy juga menyatakan kalau yang mengkritik Presiden Jokowi bisa dipenjara, kenapa yang memuji-muji alias penjilat dibiarkan saja? Nah, mungkin lantaran pernyataan Egy Sujana dianggap menghalang-halangi jalannya persidangan, Majelis Hakim pun sontak bereaksi keras. Ketua Majelis Hakim pun meminta apa yang disampaikan oleh Egy Sujana sebaiknya dituangkan saat mengajukan permohonan. Namun dasar Egy Sujana, ia tetap ngotot bahkan malah meminta Majelis Hakim agar tidak terjebak pada proses yang seharusnya tidak perlu dilanjutkan. Jadi mohon izin kami menyampaikan putusan tersebut untuk bahan bahwa alamat itu kami dasarkan kepada satu putusan yang valid di mana menyatakan bahwa alamatnya di Jalan Pisang. Dan kami juga melampirkan di sini Google Maps yang menyatakan bahwa rumah itu adalah Majelis Hakim yang mulia. Karena ini kita yang mau disampaikan oleh kawan tadi adalah bahwa ini bukan karena dalam konteks nama Rocky Gerung, tapi materi tersebut itu mencakup kepada banyak orang yang berprofesi untuk menjadi narasumber. Jadi bukan karena Rocky Gerungnya, tapi objek materi gugatan tersebut menyinggung hak-hak warga negara sesuai Undang-Undang Dasar 45. Jadi poin utamanya adalah tanpa disadari atau dimengerti dengan baik barangkali, inilah pembunuhan karakter kepada seseorang dan berdampak. Kalau ini jadi jurisprudensi, apabila dikabulkan, nasib kita yang suka ceramah, yang suka berseminar dan lain sebagainya dan berbicara di publik bisa mati gara-gara perilaku yang tidak memahami substansi ini. Nah, yang kedua yang mulia, kalau konteksnya yang dimaksud Jokowi tentang bajingan tolol, mohon izin yang mulia. Saya lagi ngomong, nanti akan dapat bagian ya. Seharusnya Anda belum bisa. Ya Anda belum diterima secara bisa. Maaf yang mulia. Supaya secara berjalan, Bapak ini belum bisa duduk. Oke. Biar acara berjalan. Ini kan fokus. Saya kalau kemarin tidak boleh di sana yang mulia. Hakim masih bicara, Hakim masih bicara nih Bang. Anda belum bisa di sana sebelum diizinkan oleh hakim. Hakim waktu melampaui hakim. Sudah. Ingat ya. Nah ini juga yang mulia, selanjutnya disingkat. Jadi poin pentingnya yang mulia ini substansi hukum. Oke, silakan dengar dulu. Intinya apa yang disampaikan oleh dari Prof. Egy tadi kan sama. Intinya menyangkut apa yang disampaikan oleh. Saya kira cukup. Artinya nanti silakan itu dituangkan di dalam ketika mengajukan
permohonan. Ada Ya. ada yang kedua yang mulia. Yang kedua itu berbeda. Saya mau izinin mulia dengan hormat. Ya. Konteksnya adalah sesuatu orang atau siapapun orang dianggap menghina itu bisa jadi persoalan hukum. Nah, itu nanti silakan dituangkan di dalam permohonan. Ini alasan dulu, sebentar. Tetapi yang memuji yang jadi penjilat itu enggak. Jadi perlu ada satu bandingan berpikir. Menghina nggak boleh, memuji, menjilat juga nggak boleh gitu. Ya, itu nanti silakan dituangkan di yang dalam ketiga yang mulia, soal undangan. Saya tidak mau yang mulia terjebak nanti bikin undangan yang kedua karena dengan alamat yang sama dan tidak ada. Lalu nanti kami tidak akan terjebak. Kami sudah punya SOP tentang panggilan. Ya. Maksud saya begini, bebankan kepada dia yang juga cari sampai ketemu gitu. Ya, itu nanti urusan majelis. Terima kasih ya. Baik, jadi saya kira itu ya. Kalau yang ini tidak perlu ditanggapi, nanti malah jadi ramah panjang aja. Mohon izin yang Ya, mulia. gimana? Karena tadi keberadaan saya sebagai penggugat sudah disinggung-singgung oleh pihak yang belum berhak duduk di sana. Jadi mohon yang mulia menegakkan hukum acara bahwa pihak ini belum ada di sana. Betul. Dan apapun yang dia katakan tidak boleh tercatat di berita acara persidangan. Ini yang mau akan saya sampaikan. Baik. Maka saya tanya, apakah dari pihak sekarang sudah membawa surat kuasa terkait dengan soal rencana yang akan melakukan permohonan intervensi? Sudah. Kasus penghinaan yang dilakukan Rocky Gerung terhadap Presiden Jokowi tampaknya membuat Egy Sujana dan gerombolannya makin murka ketika ada seorang emak-emak yang nekat melabrak Rocky Gerung usai menjalani pemeriksaan di Barreskrim Polri pada hari Rabu 6 September 2023 yang lalu. Egy Sujana dan gerombolannya pun meminta agar emak-emak tersebut ditangkap dan diadili. Jika dibiarkan, mereka menuding Polri yang melakukan settingan atas peristiwa tersebut. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis. Sebagai koordinator advokatnya Damai Hari Lubis, kemudian humasnya Azamkan, kemudian wakil ketuanya Pak Juju, kemudian Pak ini wakil ketua bidang khusus aktivisnya Muslim Arbi. Arfid juga sebagai advokat ya dalam gugatan intervensi ini. Saudara-saudara, yang perlu dijelaskan secara ilmu hukum bahwa kehadiran kita ini sah menurut hukum berdasarkan pasal 280 hukum perdata atau hukum acara perdata yang berkait dengan hadirnya kita sebagai gugat intervensi. Sementara pihak yang penggugat tidak punya dasar hukum untuk menolak. Apa dasar hukum? Orang kita dibenarkan oleh undang-undang. Terus nanti kalau minggu depan dia menyatakan menolak, itu pasti blow on gitu. Penjilat, pasti penjilat. Ya. Kalau nggak suka, mari kita persoalkan. Memang penjilat kok begitu. Orang ada di undang-undang kok kita ditolak. Jika. Tapi saya yakin kalau dia nggak blow on, tidak ditolak. Ya. Selanjutnya, poin penting lagi minggu depan dari pihak Rocky tadi sudah jelas menerima kita. Jadi kita nggak bisa ditolak sepihak oleh penggugat. Selanjutnya, koordinator advokat sampaikan apa yang perlu disampaikan. Ini semua nih. Ya tadi agak tegang sedikit karena dia kurang kenceng nih. Tadi kurang harmonis tadi nampaknya, tapi itu biasa-biasa aja kalau bagi aktivis. Karena dia menyinggung senior kita ini, kok profesor begitu. Itu kok namanya subjektif, sehingga kita agak emosi sedikit. Jangan terlalu bego lah. Ya kan, nggak punya dasar hukum kok. Masa pengacara bicaranya subjektif? Harusnya dasar hukum, karena kita menyebutkan dasar hukum. Jadi bahasa tadi terkeluar begitu saja karena dia menyebut-nyebut soal profesor. Justru profesor ini profesor unik, Egy Sujana, ya kan? Mau turun ke bawah. Nggak seperti ya profesor yang lain yang selalu di ruangan, walaupun ilmunya sangat bermanfaat bagi publik. Demikian dari saya. Ada dari cukup apa?
sebagai aktivis. Ya, sebagai aktivis saya cukup menyesalkan, ya kan, karena menyaksikan langsung tadi penggugat kok tidak punya argumen. Jadi ini penggugat apa, kan itu masalah. Nah, satu, subjektif, yaitu satu. Yang kedua, kita juga tanya mereka itu mewakili siapa? Ya kan, apakah mewakili yang katanya dihina itu dalam hal ini adalah Joko Widodo? Kan itu deh. Kan enggak juga kan? Karena nggak ada persurat kuasa. Kan tidak ada, saya yakin ya, dugaan saya itu mereka tidak punya kuasa juga. Bahkan dipastikan. Dipastikan bakal ada, dan oleh sebab itu sangat menyesalkan bahwa kenapa harus muncul emosi seperti itu, kan gitu masalahnya kan. Nah, satu. Yang kedua, melihat jalannya sidang ini, saya berpikir stop saja, ya kan. Ini sidang ini kan sama saja dia menggugat akal sehat. Lah tadi itu akal tidak sehat tadi itu. Jadi itu namanya sidang gugatan akal tidak sehat ya. Jadi saya minta hakim-hakim akal sehat, pengadilan negeri akal sehat, stop saja menghentikan ini, ya kan gitu. Anggaplah ini sebagai bagian dari wacana publik, ya kan, tidak usah dibawa ke persidangan. Kita bego amat jadinya kan, tetapi orang-orang tidak punya argumen dan tidak punya pasal-pasal kayak tadi itu. Jadi menjadi yang ada main emosi kan itu. Jadi sekali lagi saya mendukung Rocky Gerung terus berwacana mendidik bangsa ini untuk mencerdaskan, jangan berhenti meskipun terintimidasi, diancam. Bahkan kemarin di Mabes Polri itu ada dugaan saya ada ibu-ibu yang sampai menjambak-jambak Rocky Gerung. Jadi saya minta sekali lagi kepolisian segera menangkap itu. Kalau tidak memang itu disuruh polisi. Ya betul. Nah, jadi karena apa itu di Mabes Polri? Ya kan kalau nggak ditangkap, yang mama kita juga bisa jambak. Ya bisa jadi seperti itu. Ya, jadi dan ini bisa kita katakan jika polisi sudah menangkap yang menjambak Rocky Gerung tadi, berarti polisi yang men-setting itu. Ya kan, karena itu di Mabes Polri itu menghina namanya. Jadi sekali lagi minta polisi menangkap yang menjambak Rocky Gerung. Kalau tidak memang itu adalah settingan polisi. Sahabat-sahabat cerdas bangsa dan setanah air yang sangat hormati, sebagai seorang advokat, seharusnya Egy Sujana sangat mengerti betul bahwa setiap warga negara ini memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum, atau istilah dalam dunia hukum disebut equality before the law. Jadi tentu saja meskipun tidak mendapatkan surat kuasa dari Presiden Jokowi, yang dipersoalkan oleh penggugat David Tobing itu adalah soal penghinaan dengan menggunakan kata-kata yang dinilai sangat tidak beradab dan tidak bermoral terkait dengan diksi dan narasi bajingan yang tolol. Persoalan ini menjadi penting untuk digarisbawahi, bukan persoalan siapa itu Rocky Gerung, melainkan pernyataan dan ucapan makiannya yang mengandung kekerasan verbal. Kekerasan verbal ini justru lebih dahsyat dampaknya dibandingkan dengan kekerasan fisik. Ada yang bilang bahwa setajam-tajamnya pedang itu jauh lebih tajam dari lidah. Ini artinya bahwa kekerasan verbal yang dilakukan oleh Rocky Gerung terhadap seorang presiden sesungguhnya merupakan kekerasan yang justru sangat berbahaya, apalagi ini kalau dijadikan sebagai rujukan bagi anak-anak muda, anak-anak masa depan negeri ini. Oleh karena itu sangat benar apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ketika menyampaikan pidato kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2023 yang lalu, bahwa kata-kata yang dinilai tidak beretika dan tidak bermoral semacam itu bisa melukai dan menyakiti kepribadian dan jati diri bangsa Indonesia. Yang kita khawatirkan sebenarnya bukan soal kritik. Di negara demokrasi dalam suasana yang penuh dengan kebebasan berpendapat seperti ini, mengkritik seorang presiden merupakan hak setiap warga negara. Namun tentu saja kritikan sangat berbeda dengan caci maki dan sumpah serapah. Apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung dalam soal etika, kalau kita kaitkan dengan kepribadian bangsa Indonesia yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan nilai-nilai spiritual, apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung terkait dengan kata-kata yang sangat tidak bermoral, bajingan yang tolol ini sungguh benar-benar bertentangan secara diametral dengan nilai-nilai kearifan bangsa kita yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan spiritual. Oleh karena itu, kalau cacian dan makian yang disampaikan oleh Rocky Gerung ini dibiarkan dan tidak diberikan terapi kejut,
tidak dibuktikan di dalam sebuah persidangan, maka bisa menjadi legacy yang buruk, bisa menjadi warisan yang buruk bagi masa depan anak-anak kita di masa depan. Anak-anak kita di masa depan akan kehilangan kepribadian dan kesejatian diri sebagai bangsa Indonesia yang sudah teruji oleh sejarah melalui gagasan-gagasan visioner yang sudah dijadikan sebagai cetak biru oleh para founding fathers kita. Oleh karena itu, kalau menurut saya secara pribadi, kasus yang menjerat Rocky Gerung terkait dengan penghinaan terhadap Presiden Jokowi, ini menurut saya memang perlu ada efek jera, perlu ada terapi kejut sehingga Rocky Gerung tidak memberikan warisan yang buruk kepada anak-anak muda. Kalau Egy Sujana bilang bahwa hal itu bisa menghalang-halangi hak asasi manusia, itu tergantung apa yang dikatakan. Karena setiap wacana, setiap diskursus, setiap dialog yang disampaikan di ruang publik itu selalu ada konteksnya. Ia berbicara dengan siapa, apa yang dibicarakan, dan dalam konteks situasi yang bagaimana ia berbicara. Oleh karena itu, kalau cacian dan makian Rocky Gerung ini sudah mengarah pada komentar atau argumentum ad hominem, menyampaikan komentar yang sifatnya menyerang martabat dan kehormatan seseorang, apalagi seorang presiden, maka tentu saja ini akan memberikan dampak yang buruk kepada anak-anak muda kita. Kemudian Egy Sujana juga berusaha untuk membandingkan antara kritikan dan pujian, atau menurut istilah Egy Sujana itu penjilat. Tentu saja antara pujian, antara kritik itu sangat berbeda, tidak apple to apple. Sama saja kita membandingkan antara kata benar dan salah. Benar identik dengan pujian atau apresiasi, sedangkan kalau makian itu identik dengan kesalahan atau hal yang salah. Jadi kalau dua hal ini dipertentangkan, kemudian harus mendapatkan perlakuan yang sama, yang mencaci maki di penjara, sedangkan yang memberikan pujian juga harus di penjara, ini tentu saja pernyataan yang sangat keblinger dan sangat tidak logis, tidak masuk akal. Oleh karena itu, Egy Sujana seharusnya bisa membandingkan antara kritikan dengan makian. Apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung jelas-jelas merupakan bentuk kekerasan verbal yang dampaknya justru berpotensi membahayakan masa depan anak-anak kita. Kalau hanya kekerasan fisik, misalnya dilempari botol aqua, atau mungkin dilempar dengan benda-benda ringan yang lainnya, tentu saja nilai kekerasannya tidak seberapa dibandingkan dengan kata-kata makian. Sama saja ketika kita memberikan stigma anak-anak di sekolah itu sebagai anak yang tolol atau bodoh, itu secara psikologis justru malah membuat jiwa anak-anak kita itu justru memberontak. Ia tidak bisa menerima kata-kata semacam itu ditujukan kepada mereka. Dan luka itu bisa jadi akan terbawa sampai kelak mereka dewasa. Inilah yang penting untuk kita garis bawahi. Kita tidak pernah melarang siapapun yang ingin menjadi narasumber dari atau di sebuah seminar, tergantung dari konteks yang ia sampaikan pada saat ia menjadi seorang narasumber. Beda konteksnya ketika Rocky Gerung nyata-nyata sudah melakukan kekerasan verbal terhadap Presiden Jokowi melalui diksi dan narasi yang sangat tidak beradab. Nah, yang bikin kita semakin heran, Egy Sujana ini juga berteriak-teriak di luar persidangan ketika ia sudah mendapatkan tampolan yang sangat keras dari majelis hakim. Tampaknya ia masih belum merasa puas ketika waktunya di persidangan sudah selesai. Ia pun masih menggelar konferensi pers. Tampaknya ini merupakan kebiasaan dari Egy Sujana yang mungkin saja dilakukan sebagai upaya untuk menarik simpati dan dukungan dari masyarakat luas, bahwa apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung terkait dengan kata-kata hinaannya terhadap Presiden Jokowi memang pantas untuk tidak dilanjutkan dalam sebuah persidangan. Ini sungguh keblinger dan sangat tidak logis, sangat tidak masuk akal. Jadi kebiasaan-kebiasaan menggelar konferensi pers ketika persidangan sudah usai hanya untuk menjadi media pansos, panjat sosial untuk mencari popularitas dan mendapatkan dukungan dan simpati dari masyarakat luas. Menurut hemat saya, sidang
gugatan yang dilakukan oleh David Tobing ini menurut saya perlu terus dilanjutkan dan perlu diuji salah dan benarnya di depan pengadilan. Semua saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli memang perlu dihadirkan sehingga majelis hakim bisa memberikan keputusan yang valid, sahih, adil, sehingga bisa membuat anak-anak negeri ini terselamatkan, tidak membudayakan apa yang dinyatakan oleh Rocky Gerung yang membebaskan setiap orang mencaci maki dan menyerang kehormatan dan martabat orang lain. Oleh karena itu, sosok Rocky Gerung yang dinilai tidak bermoral dan tidak beretika semacam itu, sekali lagi memang perlu diberikan shock terapi dan efek jera agar tidak lagi memberikan legasi, tidak memberikan warisan yang buruk kepada anak-anak masa depan negeri ini. Nah, terkait dengan cacian dan makian yang disampaikan oleh Rocky Gerung, ada baiknya kita mengingat puisi yang dibuat oleh seorang psikolog, Dorothea Lonolte. Jika anak dibesarkan dengan celaan, ia belajar memaki. Jika anak dibesarkan dengan permusuhan atau kekerasan, ia belajar membenci atau berkelahi. Jika anak dibesarkan dengan ketakutan, ia belajar gelisah. Jika anak dibesarkan dengan rasa iba, ia belajar menyesali diri. Jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Jika anak dibesarkan dengan dipermalukan, ia belajar merasa bersalah. Jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Jika anak dibesarkan dengan toleransi, ia belajar menahan diri. Jika anak dibesarkan dengan pujian, ia belajar menghargai. Jika anak dibesarkan dengan penerimaan, ia belajar mengasihi. Jika anak dibesarkan dengan dukungan, ia belajar menyenangi. Jika anak dibesarkan dengan pengakuan, ia belajar mengenal tujuan. Jika anak dibesarkan dengan rasa berbagi, ia belajar tentang kedermawanan. Jika anak dibesarkan dengan kejujuran dan keterbukaan, ia belajar kebenaran dan keadilan. Jika anak dibesarkan dengan rasa aman, ia belajar menaruh kepercayaan. Jika anak dibesarkan dengan persahabatan, ia belajar menemukan kasih dalam kehidupan. Dan jika anak dibesarkan dengan ketentraman, ia belajar damai dengan pikiran. Nah, puisi Dorothea Lonolte ini tampaknya bisa kita jadikan sebagai sumber inspirasi agar anak-anak masa depan negeri ini tidak akan kehilangan nilai-nilai kearifan, tidak akan kehilangan moral dan etika, sehingga mereka akan tetap menjadi anak-anak bangsa masa depan yang memiliki kepribadian dan jati diri sebagai bangsa Indonesia, sebagaimana yang telah digariskan oleh para pendiri bangsa atau founding fathers negeri ini. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.